Santo Polikarpus, uskup, saksi iman, dan martir. Siapakah Santo Polikarpus? Ia diperkirakan lahir pada tahun 69 di Smyrna, yang saat ini adalah Turki. Nama Polikarpus terdiri dari dua suku kata. Poli artinya banyak dan karpus artinya buah. Maka Polikarpus adalah dia yang menghasilkan banyak buah. Polikarpus dibaptis dan diajari iman Kristiani dan kemudian diangkat menjadi uskup di Smyrna oleh Santo Yohanes Rasul. Maka ia adalah generasi kedua sesudah para rasul yang adalah murid langsung dari Yesus. Umat di Smyrna mengenal Polikarpus sebagai guru iman, gembala yang kudus, dan saksi iman yang berani. Polikarpus hidup di masa di mana gereja dimusuhi dan dianiaya. Juga di masa di mana ajaran-ajaran sesat mengganggu inti ajaran para rasul. Polikarpus banyak mengutip dan menggarisbawahi ajaran-ajaran Santo Paulus yang dikaguminya. Sebagai uskup di abad pertama kekristenan, Polikarpus tidak luput dari masa-masa persekusi oleh Kekaisaran Roma. Polikarpus sebagai uskup dikejar dan dicari-cari. Umat memaksanya bersembunyi agar ia tetap bisa terus memimpin gereja. Seperti Yesus Tuhannya, ia dikhianati seorang umatnya yang terbujuk mengingkari imannya. Ia membawa para serdadu ke tempat persembunyian Polikarpus. Polikarpus menyambut mereka dengan ramah dan menawarkan perjamuan makan, sekaligus mohon izin berdoa 1 jam lamanya sebelum dia ditangkap. Dan terjadilah demikian. Ternyata ia berdoa 2 jam. Ia memohon kekuatan bagi umat yang akan ditinggalkannya. Ia berdoa bagi gereja Kristus semesta. Dan juga dia mendoakan para penangkapnya. Oh ya, beberapa hari sebelum ditangkap, ia bermimpi bahwa bantalnya terbakar. Ia pun menduga ia akan segera mati dibakar. Para serdadu merasa prihatin dan sedih dengan sang uskup tua yang saleh dan begitu baik. Aduh, mengapa kita harus menangkap seorang suci seperti ini? Ia pun digiring masuk kota, naik seekor keledai, persis seperti Yesus. Mereka sesungguhnya masih ingin melepaskan dia dari hukuman mati sambil membujuknya untuk mengingkari iman akan Kristus dan menyembah dewa-dewa. Ia menolak. Katanya, "Sudah 86 tahun aku mengabdi Tuhanku dan ia tidak pernah menyusahkan aku. Bagaimana mungkin kamu menyuruh aku mengkhianati dia?" Lalu ia diancam akan dibakar. Namun ia menjawab, "Apimu hanya 1 jam bernyala, tapi api penghakiman akan abadi menghukummu." Seperti yang terjadi pada Yesus, rakyat di Smyrna pun berteriak, "Inilah guru Kristen dari Asia, Bapa orang Kristen, pemusnah dewa-dewa kita, enyahkanlah orang kafir ini." Gubernur Romawi menghukumnya dibakar hidup-hidup. Polikarpus berdoa dengan lantang. Ia memuji dan memuliakan Tuhan, bersyukur atas karunia kemartiran, dan menyatakan iman dan cinta serta kesetiaannya. Ia siap meminum cawan kemartiran dan menikmati kebangkitan dan hidup abadi. Api pun dinyalakan, sedemikian rupa membakar dengan liar. Namun apinya bagaikan ditiup oleh angin, malah mengelilingi tubuh sang uskup tanpa membakarnya sedikit pun. Tubuhnya tidak terjilat oleh api. Namun semua orang yang hadir mencium bau dupa nan harum semerbak.
Dan ketika api padam sesudah 1 jam berlalu, Algojo diminta untuk membunuhnya dengan sebilah pedang. Sang uskup pun wafat menjadi martir. Cara paling baik untuk menghormati Santo Polikarpus adalah dengan meneladani atau menghidupi semangat hidupnya. Pertama, sebagai guru iman. Umatnya mengenal dia sebagai guru, pengajar, pewarta, pendidik, dan pembina iman umatnya. Ia dengan berani melawan ajaran sesat dan dengan setia melanjutkan ajaran Santo Yohanes Rasul, Santo Paulus, dan para rasul yang hidup di zaman Yesus. Kedua, sebagai gembala yang kudus. Ia memelihara persekutuan umat, ia menggembalakan mereka di masa-masa sulit, sehati, sejiwa, sepenanggungan. Ia meneguhkan dan berada selalu di tengah mereka. Ia bukan hanya cakap dan pintar, tetapi yang terutama, ia kudus dan saleh. Ketiga, sebagai saksi iman. Ajaran-ajaran iman, pokok-pokok iman disaksikannya bukan hanya dengan kata-kata dan tulisan, tetapi dengan cara hidupnya, kendati berhadapan dengan maut sekalipun. Ia tidak menjual, tidak mengingkari imannya, digantikan dengan dewa-dewi atau bujukan apapun juga. Darahnya adalah meterai kesaksiannya. Saudara-saudari, kesimpulan apa yang dapat kita petik? Nama Polikarpus menggemakan panggilan untuk menjadi guru-guru iman bagi putra-putri gereja masa kini. Harus ada katekese, harus ada pewartaan dan pembinaan iman di tengah aneka ajaran dewasa ini. Nama Polikarpus menghadirkan kesatuan umat, kesatuan gereja yang sehati sejiwa, sepenanggungan, berbela rasa antar umat maupun dengan para gembalanya. Nama Polikarpus menyapa putra-putri gereja agar tidak mudah meninggalkan iman karena tawaran dan nilai-nilai duniawi. Tidak mudah menyerah menghadapi tantangan dan terus bertekun dalam iman akan gereja yang didirikan oleh Kristus dan dikawal dan dimeteraikan dengan darah para martir. Polikarpus menjadi juga jaminan bahwa Tuhan akan membela setiap saksi imannya. Marilah berdoa. Semoga Allah Bapa dan Sang Imam Agung Kristus Yesus membuat kita teguh, kokoh dalam iman, kebenaran dan kasih, dan menganugerahi kita tempat yang layak di antara para kudus, para umat beriman, dan saksi iman Kristus. Marilah kita berdoa bagi gereja kudus, bagi para pemimpin dan para penguasa, bahkan bagi musuh-musuh salib Kristus, dan untuk diri kita sendiri, agar buah-buah kehidupan beriman kita menghasilkan buah melimpah, dan kita terus disempurnakan di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin.